Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngaji bareng. Ini ngaji untuk jadi orang alim pas sekedar jadi murid. Kalau untuk orang alim ya tidak usah suka uang dulu. Ini begini ya. Jadi kondisi yang ini jelas. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca, saya bantu supaya Anda tahu maknanya. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain apa? Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Jadi sehingga dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal lah. Jadi begini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan gitu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba, saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah, jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Iya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2.
Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada, mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang enggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang, koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya, maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya, sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil.
ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama maknani secara tradisi pesantren, Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian, semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Ki Haji Maimun Zubair. Enggak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu, ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Enggak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga, namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Saya di Jogja setiap
akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja. 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax, memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya itu. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama Kiai Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya. Gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Nggak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal enggak ikhlas itu harus di PHK ya. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini?
Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai ndak ngimamin, kemarin asar ndak ngimamin. Terus dihitung, bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Enggak mau betul deh. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini, lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud, lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini ummatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana abah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti, jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak, sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul, karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmati agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauhnya. Tapi ya agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan?
Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duiten, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan? Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ini masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap mengajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin enggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Enggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma enggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet enggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa enggak menghabisi Islam? Enggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampean tok yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Enggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang enggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu. Dan itu enggak masalah. Saya ulang lagi, itu enggak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim akhirnya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negur orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta won. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Tak jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula
an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa dibawa orang yang macam-macam. Di Perancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa itu di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus menge-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad Biladuwah. Sudah punya? Nanti di-share ya yang itu. Al-Biladu Biladuwah, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibaduwah, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di situ. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid, tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu aja. Buminya dirayu, bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini, sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah nggak janggal-janggal amat karena kondisional Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim biidzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia, meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim biidzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim, kemudian menyisakan atharul Islam. Jejak-jejak Islam. Enggak apa-apa, pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang di Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendiri ini.
Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.